Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Minggu ini pergerakan cryptocurrency pada umumnya berwarna merah. Bitcoin turun 6% 24 jam terakhir. Ethereum turun 11% dalam 24 jam terakhir. Tapi kalau kita lihat dalam 7 hari, sebenarnya perubahannya nggak terlalu signifikan. Karena Bitcoin cuma turun 3%, Ethereum 6%, dan sisanya juga ada yang cuma 0,0, cuman dalam 24 jam terakhir. Di hari Sabtu ini penurunannya cukup besar ya. 6%, 9%, 7%, 8%, 11%, 10%. Jadi ya penurunannya cukup banyak dalam 24 jam terakhir ini. Dan kalau kita lihat dari grafiknya, ini adalah coret-coretan gua minggu lalu. Gua memperkirakan bahwa ya Bitcoin akan berada di angka yang itu aja dan kemungkinan akan turun. Jadi ya menurut gua masih akan tetap dengan perkiraan gua yang satu ini, bahwa Bitcoin masih akan terus turun ke bawah untuk menyentuh ke 16k ya. Sebelum mungkin akan bounce back lagi ke atas dan akan turun lagi ke bawah. Intinya untuk sekarang Bitcoin masih dalam posisi bearish, alias kita ada di bear market. Jadi ya kalau kita ada di bear market, gua pribadi nggak berharap naik tinggi. Kalaupun naik itu nggak akan terlalu tinggi dan nggak akan terlalu lama. Yang gua tunggu adalah turunnya, karena di situ mungkin ada kesempatan juga ya untuk buy the dip. Seperti yang gue bilang, kalau Bitcoin turun terus, jatuh terus, gue akan beli Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Kalau kita lihat lagi dari grafik weekly-nya, ini di weekly time frame ya, chart per minggu, di sini juga udah ada lower high dari Bitcoin, sudah menunjukkan bahwa titiknya emang menunjukkan penurunan ya. Jadi ada tren turun ke bawah, lower high dan juga ada lower low. Jadi memang cenderung Bitcoin sekarang sedang menuju ke bawah. Itu kenapa ini adalah waktunya untuk bersabar, waktunya untuk belajar, dan waktunya untuk menunggu waktu yang tepat kapan kita harus masuk ke dalam market. Bitcoin masih bisa terus turun ke bawah. Pertanyaannya, kemana Bitcoin akan terus turun? Kapan akan berakhir penurunan ini? Di sini gue ada membuat sedikit catatan tentang histori dari pergerakan Bitcoin dalam periode waktu tertentu. Di sini kalau kita lihat dari halvingnya 2012 sampai ke halving berikutnya di 2016, Bitcoin itu mencapai angka all time high di 1241 USD. Ini dalam US dollar ya. Dan itu terjadi di bulan November 2014. Lalu Bitcoin turun ke titik terendahnya di angka 157 dolar di Januari 2015, dan itu terjadi hanya 2 bulan setelah all time high. Jadi 2 bulan setelah mencapai angka ini turun ke angka ini. Berikutnya di periode 2016 sampai 2020 all time high-nya itu di 19.870-an US dollar. Itu terjadi di Desember 2017, lalu titik terendahnya adalah di 3.000 dolar. Terjadi di Desember 2018. Periode penurunannya dari mencapai titik tertinggi ke titik terendah itu selama 13 bulan. Nah, sekarang periode 2020, halving 2020 Bitcoin ke halving berikutnya di 2024, all time high-nya kita berada di angka 68,9 US dollar, terjadi di November tahun lalu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa titik terendah sekarang ini yang akan dicapai oleh Bitcoin dan kapan itu akan terjadi, berapa lama untuk menuju ke titik terendah. Nah, kalau kita lihat kolom ini, di periode waktu yang pertama 2012-2016 Bitcoin itu turun 87%, turun hingga 1.000 dolar. Lalu di 2016-2020 Bitcoin itu turun 84%, turun sebanyak 16.000 dolar. Pertanyaannya, sekarang Bitcoin turun ke angka berapa? Nah, Bitcoin belum mencapai drop ke 80%.
kemungkinan Bitcoin bisa drop sampai 80% atau bisa juga hingga 90%. Kalau ke 80% artinya kita harus menunggu Bitcoin untuk ke angka 13.000 USD. Sekarang Bitcoin berada di angka 20.000 USD. Jadi masih hampir kurang lebih setengahnya ya untuk mencapai titik terendah di 80%. Dan kalau turun lagi ke 90%, maka kita harus menunggu Bitcoin ke angka 6.000 dolar. Tapi di antara dua pilihan ini, gue lebih condong ke pilihan pertama ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dropnya itu turun dari halving pertama 87%, lalu ke periode halving berikutnya 84%. Jadi ya bisa aja kemungkinan halving sekarang ini turun juga ke 80% atau 81-82%. Enggak mencapai ke 90%. Semoga enggak ke sini ya. Gue sangat berharap sih di area ini aja. Jadi yang harus kita tunggu adalah angka range di sini lah ya. Di 13k. Jadi antara 13 sampai 14k lah ya. Dan di angka ini hampir dipastikan kalau Bitcoin turun ke angka ini sih gue akan beli. Ini gue pribadi ya. Ini bukan nasihat keuangan, tapi ini apa yang akan gue lakukan. Gue akan beli Bitcoin ketika Bitcoin benar-benar mencapai angka 13 sampai 14k. So ya itu adalah plan gue. Gue cukup menantikan untuk Bitcoin turun ke angka 13-14k. Karena itu adalah waktu yang tepat untuk beli menurut gue pribadi ya. Sekali lagi bukan nasihat keuangan. So, jadi demikian aja video gua kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.